Kemudian, kena bogem kadrun sampai pendarahan otak, kondisi Ade Armando membaik dan langsung ngegas. Jangan takut, Allah bersama orang yang menegakkan kebenaran. Bang Ade mengalami cedera serius di bagian kepala karena pelaku penganiayaan ramai-ramai memukul dan menginjak-injak kepalanya. Pengecut kalian, beraninya ramai-ramai bersembunyi di balik ajang demo mahasiswa. Yang apa? Teriak halal darahnya kan, kemudian terus bicara meneriakkan la ilaha illallah kan, kayak begitu. Ya itulah fenomena yang terjadi di negeri kita, dan saya rasa negara sudah tidak boleh lagi abai terhadap gerakan-gerakan seperti ini. Bahaya sekali kalau kelompok seperti mahasiswa ini tersusupi oleh model-model seperti itu. Pegiat media sosial sekaligus dosen FISIP UI menyampaikan pesan kepada para pendukungnya untuk tak gentar berjuang demi kebenaran meski berbagai risiko mengintai. Pesan ini disampaikan Ade Armando lewat sahabatnya, Nong Darol Mahmada. Ade, kata Nong, menyebut Allah selalu bersama orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Ade sendiri saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Siloam setelah dikeroyok sejumlah orang di tengah aksi unjuk rasa pada 11 April. Kendati masih lemas, tapi kondisi Ade sudah mendingan dari yang sebelumnya. Saat ini Polda Metro Jaya sudah berhasil meringkus 7 orang tersangka pelaku pengeroyokan Ade Armando. Sejumlah pelaku lain kini masih dikejar polisi. Nong mengatakan pihak keluarga Ade juga menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang bergerak cepat meringkus para pelaku. Mereka yang mengeroyok Ade diminta dihukum seberat-beratnya dan diharapkan pelaku lain yang belum ditangkap agar secepatnya ditangkap pula, termasuk emak-emak provokator. Adapun ketujuh tersangka pengeroyokan Ade yang sudah berhasil diringkus adalah Komarudin, Muhammad Bagja, Dia Ulhak, Arif Fardini, Abdul Latif, Marksos, Iswan, dan Alfikri Hidayatullah. Mereka ditangkap dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda. Tidak hanya sampai di situ, bahkan penangkapan para provokator tersebut disandingkan atau disamakan dengan kasus Laskar FPI di kilometer 50. Hal tersebut disampaikan oleh politisi Demokrat Cipta Pancalaksana dengan menyentil Denny Siregar. Menurutnya, Denny Siregar jejeritan Ade Armando ditelanjangi dan dipukul massa. Denny menurut Panca lupa kalau Denny pernah mengirimkan karangan bunga untuk kematian 6 orang Laskar FPI. Pegiat media sosial Denny Siregar pun langsung merespon perihal kasus Ade dengan kasus Laskar FPI yang menyeret namanya. Denny mempertanyakan pihak yang menyamakan kasus Ade dengan Laskar FPI. Kata dia, kasus Laskar FPI itu merupakan kriminal karena melawan polisi. Menurutnya, sangatlah berbeda kasus Ade Armando dengan Laskar FPI yang melawan polisi hingga akhirnya meninggal. Karena Laskar FPI tersebut melawan dengan senjata api dan sajam. Jadi sekali lagi, menurut Denny, mereka itu adalah kriminal. Kita lihat dari video yang beredar, itu mereka melakukan kebiadaban mempersekusi Bang Ade Armando sambil teriak-teriak takbir loh. Artinya mereka ini dari kelompok-kelompok yang biasa bertakbir sambil membuat toklaran. Ada luka serius di kepala, ada pendarahan di dalam kepala, jadi harus melewati CT scan, bahkan tadi sudah masuk ICU ya, high care unit. Tapi beliau sadar, bisa berkomunikasi. Kalau soal luka dalam ini kan penting untuk kita kita observasi terus. Denny pun menjelaskan bahwa Ade Armando datang mendukung mahasiswa, tapi terkena provokasi dengan penyusup. Akhirnya Ade malah dikeroyok sampai babak belur. Kadal-kadal semacam inilah yang sangat berbahaya. Mereka sengaja menumpang pada kerusuhan yang ada, dan ketika ada momen yang pas, mereka melancarkan serangan dengan membabi buta. Ibaratnya penumpang gelap, tak mungkinlah mereka mengaku sebagai penumpang gelap. Momen-momen semacam ini memang rawan disambar kadrun atau parpol kadrun untuk membuat situasi menjadi kacau dan rusuh. Ingat, di mana ada kadrun atau politisi kadrun, situasi akan terancam ricuh. Sudah tabiat kadrun untuk membuat suasana yang tenang, aman, damai, agar kacau berantakan. Mereka inilah yang disebut sebagai makhluk seburuk makhluk yang selalu ingin membuat situasi kacau balau. Mereka mendompleng agama, jadi sangat berbahaya, menyesatkan. Kita harus belajar konsisten dalam bersikap. Jangan membiarkan seseorang berbuat semaunya. Namun di sisi lain, langsung marah dan demo ketika orang lain melakukan hal yang sama. Bagaimana menurut Anda?